Ya, assalamualaikum guys. Kita sekarang sudah tiba di eh, bandara Hongkong. Gimana iki ceritain nih? Gelap-gelapan, gak nyala-nyala. Hello Bray. Oke, Bray. Hello Bray. Oke, Bray. Ini Amerika loh, lebih secure banget dan lebih kaku banget. Dia ngawasin dari gerak-gerik kita, dia ngawasin dari ya gitulah, gestur dan lain-lain. Akhirnya kita dengan nekat, akhirnya nggak tahu rombongan terakhir kayaknya kita ya, karena nggak ada rombongan lagi. Nggak ada kita terakhir. Akhirnya rombongan penerbangan tur kita itu nggak ada rombongan lagi. Ada satu rombongan. Ada satu rombongan, pokoknya nggak banyak, ada satu rombongan lagi karena kan luas sekali ya. Gate-gate-nya juga banyak tuh, gate imigrasinya juga banyak, loket-loket imigrasinya. Akhirnya tiba kita dipanggil kembali, kita dipanggil berdua karena kita pasangan gitu. Ya, jadi kalau yang suami istri pasti dipanggilnya berdua. Nah, oh iya, belakangan gue ngobrol sama tour travel, kenapa kita jadwalnya, kan kita juga ada mau ke New York gitu ya, kenapa nggak ke New York dulu baru ke Washington gitu. Ternyata dia bilang bahwa masuk ke JFK Airport di New York kan ada 3 ya bandara, cuman seringnya tuh tujuannya ke JFK gitu. Di JFK itu bener-bener yang paling susah imigrasinya dan bener-bener kaku sekali. Lo bisa kena cek random, lo bisa segala macam. Nah, Washington DC ini agak lebih fleksibel ya, agak lebih itu. Ya, pokoknya fleksibel. Nah, tapi fleksibelnya, waduh, lo jangan ngebayangin kayak di Soekarno-Hatta ya. Kita orang Melayu gitu, masih ada senyumnya, mereka tidak ada senyum. Oke, masuk antrian kita dipanggil, akhirnya berdua. Gue inget banget tuh yang petugas imigrasinya masih muda, rambutnya botak. Emang botak? Enggak. Botak. Enggak, ada rambutnya. Ada rambutnya, cuma bottom ya. Ya, Bottom. gitulah. Oke. Dia tuh sambil ngelihat paspor, dia ngeliatin muka kita berdua. Dia sempet bingung. Sangkanya itu bukan aku. Ya kan Iya. kan udah dibilang orang mukanya udah Terus cakak-cakakan lihat, foto-foto. dia lihat foto gitu ya, visanya sama, Kok beda gitu. Ternyata mungkin yang lagi kusut itu ya, kita ceritain ya. Oke, sama akhirnya. Terus kita Tapi sebelum lolos dia nanyain dulu. Kamu iya, ada beberapa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan. iya. Kamu mau udah berapa kali nih ke Udah Amerika? berapa kali? Amerika udah berapa kali? Terus berapa Bawa duit, lama? ya, berapa lama? Bawa duit apa, Bawa dalam duit rangka apa? Jadi yang ditanya saat kita ngajuin visa itu ditanya lagi sama petugas imigrasinya, harus sama tuh jawabannya gitu. Nggak tahu, karena mungkin mereka punya record pertanyaan itu kali ya. Tapi kita juga bingung kan, galau kan masalah bawa duit itu, karena kan kita dengar dari yang lain kalau bawa duitnya kebanyakan kita bakalan dipertanyakan Ya. atau nggak boleh atau diambil sih duitnya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya pokoknya dipersulit lah gitu ya, Pokoknya random dipersulit check lah. apa segala macam. Dan alhamdulillah ya kembali lagi kita dengan muka berserinya kita terus kita tanya gitu, from Indonesia kan, dia tanya, oke, you're from Indonesia ya. Terus kita tanya, apakah pernah ke Amerika, apa pernah ke Indonesia sir gitu kan. Terus dia tanya, wah Indonesia, Bali, saya bilang Bali, dan akhirnya dia bilang, oh Bali, kapan-kapan main lah ke Bali tuh bagus. Akhirnya dia langsung, wah boleh juga kapan-kapan kayak Bali. Cuma dia bilang ujung-ujungnya, but sorry I'm not, dia tidak terbang, jadi dia tidak
Ya tidak suka naik pesawat lah. ya intinya dia nggak bisa I'm not- kemana-mana. Ya, saya tidak bisa kemana-mana gitu. Tapi dia sempat senyum dan sempat menarik saat kita cerita tentang Bali. Tapi itu kita, hebatnya. iya, kita Hebatnya tetap Bali. promosi Indonesia Nah, dong. kita tetap We are from promosi Indonesia, come to gitu. Indonesia. Oke, jadi apalagi kan ya kita tahu lah bahwa kan Indonesia sempat dicap negara teroris dan bla 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 gitu. Apalagi istri gue kan juga jual hijab gitu ya. Iya sempet tak. Pokoknya intinya selama setiap lewatin imigrasi Karena itu hijab suatu- dalam rombongan tuh cuma iya, dua suatu perempuan tuh hijab. deg-degan Cuma lah, dua orang. sesuatu yang menegangkan buat pribadi karena baru pertama kali. Ya akhirnya ditanya lagi dan dia sempat senyum-senyum saat kita bahas Bali, Island, Pulau Dewata, bla bla bla. Dan kita bilang bahwa saya excited banget sudah menginjakan kaki di Amerika, tinggal selangkah lagi saya bisa melihat bagaimana luar biasanya negara Amerika. Saya sampaikan seperti itu dan mungkin ya mereka proud juga gitu ya bahwa wah ini orang gua jauh-jauh ke sini masa nggak gua stempel gitu ya, masa gua persulit. Karena dia lihat bahwa kita bawa duit pas-pasan. Maksudnya kita bawa duit pas-pasan tuh, kita masukin di paspor tuh duit kita. Jadi dia lihat oh berapa kau bawa duit sekian gitu ya. Bukan buat nyogok tapi buat kasih lihat kita bawa duitnya Iya, secukupnya aja gitu. Cukup Karena buat belanja lah, sama ya, makan. ya, makan paling buat buat Jajan-jajan akomodasi nyemil ya. akomodasi. Gitu. Dan alhamdulillah dia langsung stempel dan dia bilang welcome Ya to udah, masuk deh. Amerika, have fun Ya. and pleasure to, maksudnya Ya welcome lah, mereka welcome to senang lah Amerika. atas kedatangan kita gitu. Dan akhirnya saat selangkah gue keluar dari imigrasi itu gue langsung wah gue senang banget, welcome to Amerika kan gitu. Negara yang dari dulu gue cuma bisa ngelihat di film Godzilla dan film-film action kan gitu kan. Akhirnya gue bisa nah tapi lucunya di antara rombongan kita ini ternyata banyak yang kena random checking. Gara-gara tau nggak bawa apa? Bawa mie rebus sama keripik balado Padang. Keripik balado dibawa, mie rebus dibawa gitu kan. Dan ada Mie juga popi. yang bawa duit banyak kayaknya, ada yang bawa duit. Oh iya, Ada juga yang bawa ada duit bawa banyak. kalau nggak salah $4.000 ya? Ya, sehingga ditanya, Aduh, "Oh, iya. mau ngapain? Mau belanja?" Kan banyak itu ya, apa namanya? Titipan apa namanya? Just tip. ya Iya. gitu ya. Itu akhirnya kita sih sempat nunggu juga tapi tetap jalan proses, kita jalan gitu sambil nunggu juga dan alhamdulillah nggak lama sih mereka random check. Cuman kan buat mental cenat-cenat Iya, juga tuh deg-degan buat lah. teman-teman gitu. Iya. Alhamdulillah sudah kita Ya, langsung pokok- kita disambut dengan disambut. makanan hamburger gitu ya. Karena tahu kan mungkin kelaparan nih gitu. Jadi dari tour travel kita langsung beliin hamburger gitu. Burger lah, hamburger. Ya kan, halo. Kita baru sampai di Washington DC ya. Perjalanan tadi sekitar berapa jam tadi bro? 15 jam ya? Perjalanan tadi 15 jam. Perjalanan 15 jam ya. Kita sambung. Aku aja nelfon. Sampai mana tadi kita ya? Oh itu udah akhirnya kita lolos di Oke, imigrasi. akhirnya kita sampai di sana lapar dan dibeliin Ya. take away. Jadi semua Burger. dibagiin burger masing-masing. Nah, makanya gue mikir-mikir juga kan ya. Maksudnya ya kan Tar dulu. Ini kayaknya miring kameranya. Bentar. ya, Sorry, Bray. Ya, Jut. oke. Nah, jadi mikir nih gue jangan nggak makan dulu, takutnya apa kan ya, kita tahu Halal halal dan atau enggak, non-halal. kan gue muslim gitu ya. Ya. Akhirnya yang lain udah langsung makan tuh blam ya, kita masih bawa tuh ke atas. Akhirnya dapat bis, atau bukan dapat bis sudah nunggu, bis yang bakal nganterin kita selama beberapa hari di sana, dari mulai yang nantinya akan nganterin kita dari mulai Washington sampai ke New York gitu, bis kita. Akhirnya kita naik ke bis bersama rombongan menuju ke hotel. Kita nginep di Yang bener Westin Tyson Corner. Sebenarnya Westin Tyson Corner. Kasih lihat hotelnya kayak gimana. Ini kamar mandinya. Luxury banget ya. Terus baru nyampe nih sekarang jam 2 malam di sini. Mungkin di sana siang. Ini buat bobok. Welcome to America. Udah malam, es pada bobok di Washington. Coba intip gelap.
Ya wes, mau bobo dulu. Selamat pagi. Pagi ini di sini adalah jam 8 pagi. Pasti di sana jam 8 malam atau jam setengah 8 malam. Kita sekarang mau jalan ke New York, tapi kita akan berhenti dulu di Philadelphia. Perjalanan akan memakan waktu 2,5 jam. Habis itu kita makan siang dulu, lanjut lagi, nanti langsung ke New York, itu memakan waktu 2,5 jam lagi. Jadi total 5 jam perjalanan. Jadi see you at Philadelphia. Bye. Ini dia nih. Tim Heboh. Kita ketemu lagi di Philadelphia. Iya. Sang raja ada di Amerika. Pat. Iya. Belakangnya dong. Asia Terajana. Namanya Pentagon. Terima kasih. Keren sih. Ini Pentagon. Tahu apaan namanya? Ya ini satu area yang sangat clear juga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang Amerika, Pentagon termasuk basis army mereka, jadi sangat clear bagi mereka yang mau masuk segala macam ke sini, tentunya punya appointment tersendiri ya. Tidak bisa sembarangan orang keluar masuk daerah sini. Yang tertutup. Ini gedung apa Pak Henry? Mana-mana? Gedung pengadilan. Gedung pengadilan ya? Gedung MA itu. Sebelah mana? Kanan? Kanan tuh pengadilan. Itu ada bacaan ya, pengadilan. Iya, ilah. Departemen of Commerce of Assembly. Ini pengadilan agama ya? Pengadilan Ini MA, Mahkamah Agung. Gua kira pengadilan agama. Makan pahlawan. Kalau di Jakarta Kalibata. Di belakang gua Capitol Hill, Bray, tempat dewan-dewan pada ngumpul. Iya. Hola. Hola. Ayo yang. Kita mau ke Gedung Putih. Dulu. Gimana sayang? Oke, kita di Philadelphia. Yuk, sambil jalan. Kita sekarang masih di kota Philadelphia, mau makan siang dulu. Kita mau makan di Hard Rock. Hard Rock ya, di Hard Rock. Yang ada gitarnya. Kita sekarang mau lihat di Jalan Inggris. Yuk, Kota Philadelphia bagus banget. Kayak New York sebenarnya lebih ada keramaian lah dibanding kemarin kita di Washington. Aha. Misalnya teman mau lihat Nah, ini kita lampu merah nih. Lalu di TV ya. di depan lampu merah. Tapi harus hati-hati ya. Tuh, yang lain. Di sini aja sini di lampu merah. Aku depan ya. Kita keliling Washington DC. Ya, jadi Washington DC itu seperti daerah pemerintahan. Mungkin kan Indonesia kan nanti mau di Kalimantan kan. Iya, jadi Nah, nanti konsepnya hampir kayak mirip Washington kayak DC gitu. itu sebenarnya bukan negara bagian, dia Bukan. negara wilayah yang memang dibuat Dipusatkan untuk dipusatkan oleh pemerintahan. presiden pemerintahan terdahulu Amerika untuk menjadi pusat pemerintahan. Ya, betul. Nah di situ kita perjalanan ke yang pertama kali yang kita kunjungi adalah pusat kotanya Gedung Washington DC. parlemen. Yang pertama kali kita kunjungi adalah White House. Nah, Istana Presiden. Istana Presiden. Ya. Om Trump ya, masih Om Trump nih ya, sampai Januari nanti baru Om Joe Om Biden ya. Trump. Ini masih Om Trump.
Kediaman Presiden United States of America. Tapi nggak ketinggalan. Halo, tadi di hotel, sekarang di belakang kita ada White House, oke, White House, dan buat teman-teman semua dan buat Bang Haji, Sang Raja Rhoma Irama ada di White House. How the song? Terajana. Haba! Aku ngasih narasi deh. Thomas Jefferson, presiden ketiga Amerika yang tokoh daripada Independence Letter, mendapatkan tempat yang bagus di hati masyarakat Amerika. Dia diangkat sebagai presiden ketiga dan juga dia dibikinkan monumen seperti ini. 3 detik lagi. Monumen. Georgetown. Tempat belanja, tapi tempat belanjaannya lokal, bukan barang branded lokal lah. Sekarang ada di Museum of Art di Philadelphia. Ini adalah Step of Rocky. Jadi harus naik tangga dari bawah sana, naik ke atas. Dan kalau udah sampai pilar itu harus tangannya gini, menunjukkan you did it already. Go up. Sini makan all you can eat. Ini kebanyakan ada babinya, macam. Tapi kita mau ngambil buah. All you can eat Chinese food. Nanas. Baiklah, udah. Hah? Piting sudah, daging panggang sudah. Henry enaknya hari apa ya nonton Broadway ya? Terakhir Malam Minggu.
pasti bukan besok. Tuh, malam minggu. Ayo ibu yang di belakang. Tapi nonton jangan, udah nonton sudah bayar jangan nguap tapi di dalam ya. Dan bobo ya. Dini hari ya. Nah sampai di sana Jadi pokoknya penyambutannya bagus di ya hotel. penyambutannya bagus. Gue pikir ya kagak ada orang Amerika jadi petugas hotel, ternyata ya di Amerika gitu kan. Petugas hotelnya orang Amerika. Kalau di Biasanya sini orang- kan lihatnya kayaknya gimana gitu. Iya. Kayak orang petugas. Kalau di bellboy Indonesia kan gitu. ngeliat bule buset. Ya, di sana bellboy dan ya sangat welcome sih. Nah akhirnya masuklah kita ke dalam kamar. Ya pokoknya udah intinya nginap di sana. Oke. Tuh, kalau mau sholat ya kita unduh aplikasi ya untuk Ya, arah untuk arah kiblat. kiblat segala macam dan kita harus menyesuaikan lah karena kita kan Iya. karena di Amerika itu mayoritas non muslim Iya. ya gitu. Aku sempet bodoh kebiasaan nginep hotel di Jakarta atau di Indonesia kan. Udah pengen mencet itu resepsionis mau nanya arah kiblat. On banget ya. 50% off. Oh sama, buy one get one 15% off sama. Jadi yang satu harga 100%, Iya. Jadi kelihatan kita tuh minum alkohol berapa ini. Ini Sephora salah satu desk store nih, kayak Macy's gitu. Hah? Apa? Sephora. Kita makan di Tong Sri Thai Restaurant. Sekarang kita mau ke hotel. Karena sudah lumayan lelah, tapi enak makan Thai food. Asam pedes, jadi melek. Hai Joshua. Aduh, Aling lagi, ini Hermes buatan baru. Hermes apa gemes? Jadi lucu ya. Karena pada kedinginan, semua pada loncat-loncatan. kedinginan itu. Pada ajrut-ajrutan. Pakai celana pendek nggak? Dingin Oma. Dingin Ibu. Cuma dia doang yang tahan. Yang lain dingin. Oke, yuk Bapak Ibu. Roti saja, roti dan telur. Kenapa? Karena ya yang tadi beberapa Halal kali dan kita sampaikan non-halal. gitu. Saat kita buka Iya. gitu menunya, bus di makanan hotel. Ini bukan makanan yang terprogram oleh tour guide Tour ya. guide. Tapi ini Dari makanan yang travelnya. benar-benar standar dari hotel. Ya. Dan saat kita lihat di situ ada bacon, ada pork, ya lebih banyak itunya gitu. Akhirnya kita, waduh, bingung makan apa. Akhirnya kita hanya makan roti, sandwich, Iya. sama Ya, buah kalau nggak dan itu Koko Crunch kayak gitu. Koko Crunch. Pokoknya ya nggak ada makanan ini lah, makanya indah. Maklum Indonesia kan kalau nggak pakai nasi, aduh kagak kenyang. Kan nggak mungkin juga gua makan nasi pakai roti kan. Tapi akhirnya gue makannya di situ, Ya kita udah makan di gitu. situ ya udah makan seadanya aja, yang penting bisa keisi Ya, bisa makanan lah. dalam hati gue mikir ya, enakan makan Indonesia kayaknya gue bisa makan rendang, bisa makanan Padang gitu. Di sana kita mahal-mahal makannya ya cuman, ya mungkin karena kita ini ya, kita ada larangan-larangan makan kan, kita Ya. umat muslim gitu. Nah, Ya pokoknya makannya ya karena nggak ada nasi 2 kali lipat. Koko Oke. Crunch biasanya semangkok, tapi 2 buat Bray mangkok. yang non muslim, Ya. makanannya enak-enak di hotel Ya, itu, jadi banyak pilihannya. Cuman buat muslim ya agak sedikit terbatas lah pilihannya. Oke. Kita mau menuju kapal feri, mau ke Liberty Island. Ini lagi video. Tiket yang tadi jangan hilang ya. Oh iya ya. Pulang nanti. Oh, 2 lantai yang di dalam. Jadi kita di mana? Atas apa tengah? Nggak tahu tuh. Pak Bobi, Pak Bobi di lantai berapa? kita di mana? Bebas. Oh bebas.
Oke Bray, di belakang gue adalah monumen WTC waktu pengeboman 9/11. Sekarang udah jadi monumen nih Bray. Nah ini dalamnya udah kayak mall Bray, jadi nggak ada ngeri-ngerinya kita di sini nih, keren. Nah di bagian luarnya nih Bray, di sini ada nisan nama-nama korban tragedi 9/11. Banyak banget Bray. Kita dikasih berapa? $60 ya? Nggak tahu, gue lupa dah pokoknya. $60 tapi buat makan pagi, siang, malam. Karena kan kita udah check out itu, kan. seharian itu di luar breakfast. Kirain kita gede $60, ternyata Tau nggak, beli burger kita di Burger King. Jadi ternyata di sana itu Bray, yang lebih terkenal adalah Burger King. Sorry untuk Burger King apa McD sih? Burger King. Sorry untuk McD sama KFC di Amerika, ternyata yang di sana tuh yang menguasai Burger King. Dan mereka itu harganya 3 kali lipat, 4 kali lipat dari di Indonesia, tapi size-nya besar. Tapi size-nya gede. Beneran seperti di gambar. Nah, kalau di Jadi Indonesia kan kalau kita beli di gambar ya, kita lihat di gambar sama aslinya dagingnya tipis gitu ya. Kalau di sana bener-bener gede banget. Jadi bisa buat 2 orang gitu. Nah, singkat cerita sudah malam. Dan juga jangan samain yang namanya cara kerja yang melayani di sana sama di sini. Jauh beda. Ya jauh beda. Di sana banyak di sana ya, Indonesia tuh surga sih sebenarnya. Surga, ramah apa. Di sana enggak. Bisa dibantu. Kalau di sana tidak. Di sana ya ini aja. Oke, you next. Oke. Kukunya panjang-panjang. Oke, Di Indonesia kan next. kebersihan kuku tuh. Jadi ya. lebih ya kerja ya itu aja. Tidak ada tidak ada inilah, tidak ada basa-basi gitu ya. Lebih to the point, straight to the point. What do you want? Oke. Ya. Kita orang Indonesia cuma melok dong. Hah? Gitu doang. Hah? Apa? Oh gitu ya. Ya, tapi buat teman-teman yang makanan-makanan halal, jadi di New York itu ada PKL juga, pedagang kaki lima. Oh ya ada. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan PKL tuh kebanyakan nasi goreng, pecel lele, ketoprak. Nah, kalau di New York itu PKL-nya itu lebih ke makanan-makanan kebab, makanan-makanan Ya, kalau mau halal ya. halal food. Gerobakan lah, makanan gerobakan. Itu di New York, itu di New York pusat. Jadi teman-teman yang muslim yang pengen mau makan halal juga bisa di situ. Gampang. Lebih banyak opsi. Banyak. Pokoknya di New York lebih banyak opsinya sih untuk makanan yang halal. Di Burger King juga ada porknya. Pas aku ngeliat menunya, kalau tambah pork beda lagi harga. Mikir dong, lah itu tangan, sarung tangannya juga bekas pegang daging pork. Lillahi ta'ala, udah lapar banget. Hari Masuk berikutnya belanja. kita ke Woodland ya. Woodland Factory Outlet. Ke Factory Outlet ya. Ya. Jadi Hujan. Dingin banget. Aduh. Hah? kan yang murah-murah katanya. Iya. Dingin banget, sumpah. Hujan. Rasanya kayak di dalam freezer. Banget freezer. Si ayam udah kedinginan. Tadi kita udah ke Coach. Terus juga ke Fossil, jam tangan. Itu brand-brand dari Amerika. Nanti kita mau ke Michael Kors. Tapi mau mampir dulu nih ke ini. Dingin banget. Aduh. Hah? kan yang murah-murah katanya. Iya. Dingin banget, sumpah. Hujan. Rasanya kayak di dalam freezer. Banget freezer. Si ayam udah kedinginan. Tadi kita udah ke Coach. Terus juga ke Fossil, jam tangan. Itu brand-brand dari Amerika. Nanti kita mau ke Michael Kors. Tapi mau mampir dulu nih ke ini. Edisi puter-puter di Woodbury Factory Outlet. Tadi kita habis dari Guess. Sini banyak. Jadi kalau yang nanti someday datang ke sini ke New York, mampir ke Woodbury Premium Factory Outlet karena harganya jauh beda banget sama yang di Jakarta. Kalau di Jakarta kayak misalkan tas itu bisa harga 1,3-an,
600. Ya 2 kali lipatnya lah kalau Jakarta. Gitu. Hai Bu, udah shopping weh, beli apa itu? Koper. Waduh, Bu beli tas di mana? Tukar mana kulkas mana kita? Beli tas di mana? Samsonite berapa ini harganya? Berapa yang saya lupa ya tadi ya per Ada nyampe 100-an. keluarin market hampir 300 sih. Hampir 300. 300 apa? Iya. Iya. Di sana 11-11an juta. Ada kulkasnya di dalam. Ada dingin banget. Kok lebih dingin dari di luar lagi. Kulkas. Mahal banget ya. Iya. Ya sudahlah, selamat berbelanja. Bentar lagi loh, tapi kita Makanya kemana sih baliknya? Sampai lecek itu si apa namanya mapnya. itunya mapnya ya. Iya. Kita baliknya ke arah sana. Ke arah sana. Iya, market mall di sana. Sketcher. Di mana tuh? Kita ketemu lagi. Di mana? Lagi karena dia beli oleh-olehnya sampai nggak muat. Pokoknya beranak pinak lah kopernya lah. Ada yang juga Ada yang mungkin just tip nggak just tip juga. Akhirnya tinggal mikirin tuh gimana lulus di airport pas balik kan mereka itu. Tapi kita juga ada sih yang nitip, cuma kan nitip cuma 1, 2 nggak apa-apa. Ya, Di akhirnya Coach ya. Dan itu harganya lebih murah. kok call sih coach? Kok call sih sorry. Ya biasa orang kampung nggak ngerti produk-produk branded. Ya, jadi nanti kalau kita pergi, kalau ada yang mau nitip boleh, tapi lebih murah beneran. Ya, beneran dah. Oke, selesai dari situ, Bray, kita langsung hari malamnya ya. Malamnya pada jalan ke itu lagi sih, ada yang jalan Pokoknya lagi ke bebas. Times Square lagi.